wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, SPD, tempat tugas sehari-hari SDN 9 Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Selamat siang, Ibu. siang Ibu. Eh, izinkan saya untuk melakukan untuk bertanya-tanya sedikit Bu ya, kita sharing tentang dunia pendidikan, tentang permasalahan yang saya angkat pada LK 1.2 sesuai tugas saya sebagai mahasiswa PPG LPTK Al Muslim Rombol 1 pada tahun 2023 ini. Iya Ibu. Eh, kita, mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, Dipersilakan. oke. Terima kasih Ibu Yuliana. Nama saya Ibu Tuti Yosepa. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 1 Bakam. Saya eh, jabatan saya sebagai guru kelas 5 dan saya sekarang juga sedang menjabat sebagai pengajar praktik di program guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih Bu Yuliana. Ya, sama-sama. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu kita, karena ini juga jamnya rawan, jam siang. Ya. Untuk pertanyaan saya yaitu kira-kira, bukan kira-kira sih, menurut Ibu, apa penyebab kemampuan pedagogik guru itu kurang atau masih rendah? Penyebabnya apa saja Bu? Penyebabnya Bu ya. Yang pertama Iya betul. eh, kurangnya motivasi guru untuk terus belajar Bu ya, terus untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, kemudian kurang juga dalam memahami karakteristik siswa, sosial, emosional dan moralnya Bu gitu. Oh, ya. Baik Bu, untuk selanjutnya apa penyebab rendahnya minat baca pada siswa SD itu, Bu? Oke, ya. Terima kasih Bu. Jadi yang penyebabnya itu adalah yang pertama menurut saya lingkungan sekolah Bu. Jadi lingkungan sekolah contohnya ya fasilitas ya Bu ya. Contohnya di perpustakaan. Jadi perpustakaan di sekolah-sekolah ini kebanyakan di lingkungan sekolah itu perpustakaannya masih buku-buku jadul Bu ya, buku-buku yang keluaran lama. Sudah itu juga banyak buku mata pelajaran yang tahun-tahun lalu Bu, yang masih sistemnya kurikulum K13, terus KTSP, seperti itu Bu. Iya. Seharusnya difasilitasi dalam buku-buku yang update Bu ya. Jadi anak-anak minat minat bacanya jadi ke perpustakaannya lebih meningkat gitu Bu. Kemudian yang pengaruh keduanya yaitu pengaruh dari gadget, Bu. Jadi anak-anak kebanyakan main HP zaman sekarang Ibu ya, memanfaatkan HP. Jadi mereka itu kebanyakan menonton, bermain dengan gadgetnya. Jadi sudah malas gitu untuk belajar membaca terus gitu ya. Jadi kebanyakan main HP dan juga menonton TV, Bu. Jadi sama itu ya. Jadi apa ya namanya? Akibatnya tuh berdampak kepada minat mereka itu Bu untuk membaca. Gimana Bu? Suaranya nggak keluar Bu? Ada? Nah ya, Oke. Ada lagi Bu kira-kira yang akan ditambahkan? menurut saya Faktor sudah. penyebabnya? Sudah ya? Menurut saya, Oke. ya kemudian keluarga Bu ya, dukungan keluarga. Jadi Itu. jika di keluarganya itu dibiasakan untuk membaca gitu ya, misalkan ibunya menyiapkan bahan bacaan. Sebenarnya bahan bacaan itu tidak perlu bagus apa namanya berupa buku, bisa tabloid, bisa juga koran gitu ya kan. Itu yang mengundang minat baca siswa gitu Bu. Cukup Ibu? Ya cukup. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan saya selanjutnya yaitu
Penyebab rendahnya kemampuan matematika siswa itu, penyebabnya apa kira-kira menurut Ibu? Nah, menurut saya kalau untuk matematika, yang pertama kurangnya pengetahuan siswa tentang kemampuan dasar matematika, Bu. Ya, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian ya. Itu yang masih dasar, Bu ya. Makanya kita disuruh untuk menghafal kalau zaman dulu, Bu ya. Kemudian kedua, kurangnya motivasi. Motivasi siswa untuk belajar matematika. Dan ketiga, penggunaan media, Bu. Alat peraga yang digunakan oleh guru dalam belajar. Mungkin banyakan hanya ceramah, Bu ya, sistem ceramah. Kemudian nulis angka-angka di papan tulis gitu kan. Jadi pembelajarannya tuh tidak kontekstual, tidak nyata gitu. Jadi hanya konsepnya saja yang diajarkan. Tapi eh, kenyataannya seperti apa itu nggak tahu siswa itu. Jadi lebih baiknya, alangkah baiknya penggunaan media pembelajaran juga disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan gitu. Berarti bisa disimpulkan faktor penyebabnya adalah guru kurang menggunakan media pembelajaran. Iya, Bu. Bisa di Oh iya, oke. Ada Ya, lagi Bu faktor penyebabnya? sudah cukup. Yang tadi kurang dari siswa sudah tadi ya. Baik. Baik Bu, untuk pertanyaan saya selanjutnya yaitu faktor penyebabnya itu apa? Peserta didik tidak dapat menyimak dan tidak dapat menyimak lah pembelajaran tersebut. Oke, yang tidak dapat menyimak itu ya tadi Bu ya, kurang konsentrasi ya, kurang konsentrasi siswa. Ya, terus kemudian guru juga harus mempersiapkan Bu. Jadi kesiapan siswa. Jadi di program guru penggerak ini Bu ya, saya juga banyak belajar Bu bahwa kita itu sebelum belajar itu, sebelum melakukan pembelajaran kita harus menyiapkan kesiapan belajar siswa, memetakan kesiapan belajar siswa, kemudian siswa itu diajak untuk nyaman dalam belajar, jadi sehingga siswa itu mudah menangkap Bu ya, sudah mudah menangkap apa yang kita sampaikan. Kemudian ada pengaruh juga dari lingkungan keluarga Bu, mungkin di rumahnya mereka ada masalah atau ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Jadi kita justru itulah Bu ya, sebelum belajar kita tanya dulu gimana, siap siap sudah siap belum anak-anak gitu untuk belajar. Jika ada yang masih kayak ragu-ragu, tanyakan kenapa, ada masalah apa. Nah, gitu. Ya, ya, Bu. Ada lagi Bu yang mau Ibu Sudah tambahkan? cukup, Bu. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Baik Bu, untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu guru sulit mengembangkan perangkat pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa saja? Ya, penyebabnya yang pertama ya kurang mendalami, Bu ya. Jadi kita ini sebagai guru itu adalah makhluk yang harusnya senantiasa belajar sepanjang hayat, Bu. Kemudian yang kedua, kita harus berkolaborasi, Bu ya. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu guru senior maupun guru yang sesama satu rombel gitu, Bu ya. Gitu. Jadi perlu adanya komunikasi dari rekan sejawat juga gitu, Bu. Kemudian bisa juga melalui KKG, Bu ya. Kalau guru kelas itu KKG, kalau untuk guru mata pelajaran MGMP gitu, Bu. Jadi di situ akan adanya interaksi, Bu, saling apa ya, kolaborasi. Jadi saling memahami apa sih yang kurang, apa yang ini kelebihan dari guru lain, gimana gini. Nah, kita bisa adopsi gitu, Bu. Jadi banyak apa namanya, sumber untuk kita melakukan pembelajaran kepada siswa itu, Bu. Teknik-tekniknya yang baiknya seperti apa gitu. Berarti faktor penyebabnya menurut Ibu guru kurang belajar, satu, Mm-mm. kedua guru tidak melakukan Kolaborasi, kolaborasi dengan teman sejawat. ya. Ada lagi Bu selain itu? Kemudian mengikuti pelatihan, Bu. Ya, faktornya berarti guru tidak mengikuti pelatihan ya atau Ya, jarang ya. sertifikat. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab komunikasi antara guru dan orang tua itu terbatas Bu. Mm-mm. Pada Ya, kondisi kalau saya ini kondisinya di sekolah saya tidak adanya sinyal atau akses ya.
Net. Ya, yang pertama memang Bu ya, yang paling penting adalah komunikasi, alat komunikasinya Bu ya. Jadi kalau pertama kalau tidak ada alat komunikasi, berarti kita harus kalau saya pengalaman saya Bu ya. Jadi kalau pengalaman saya itu sebelum pas saya masuk ke kelas dapat pertama kali, saya panggil orang tua dulu Bu. Jadi saya panggil orang tua, kemudian buat paguyuban, kemudian menyusun siapa apa memilih ya ketua, sekretaris, bendahara paguyuban, kemudian merancang kegiatan yang akan dilakukan setiap bulannya. Minimal 2 kali dalam sebulan itu ada pertemuan untuk mengkomunikasikan kegiatan yang ada di sekolah gitu Bu. Berarti Yang ke dapat diartikan, eh, eh, menurut jadi barusan dapat diartikan komunikasi itu terbatas karena guru tidak membuat paguyuban, bisa jadi. ya bisa jadi seperti itu Bu. Ya kebanyakan Oke, Bu. kebanyakan yang terjadi di sekolah seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ada lagi, Bu, faktor penyebabnya? Ya, yang faktor selanjutnya perhatian orang tua Bu. Perhatian orang Perhatian. tua, kesibukan orang tua, jadi sehingga mereka kurang partisipatif, Bu. Jadi ketika contohnya di kelas saya, walaupun sudah dibuat paguyuban, tapi masih ada beberapa orang tua yang cuek gitu, Bu ya. Cuek dalam apa namanya? Dikomunikasikan seperti ini, nanti ada kegiatan gotong royong kita ini nih, tapi cuek nggak datang, nantinya seperti itu, Bu. Kurang respon, Bu ya, bisa Ya, diartikan. responnya kurang. Iya, Bu. Ada lagi, Bu, faktor penyebabnya? Ya, menurut saya cukup, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Eh, di permasalahan yang saya angkat yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Faktor penyebabnya apa saja, Bu? Ya, yang inovatif tuh yang pertama kurangnya sarana dan prasarana di sekolah, Bu ya. Surprise ya. Nah, Oke. kedua, kurangnya apa ya? Kemampuan guru dalam memodifikasi, Bu. Memodifikasi pembelajaran, merancang pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau tadi yang pertama alatnya ya, Bu ya, apa namanya sarana dan prasarana. Tapi kalau guru itu kreatif gitu ya, lingkungan sekitar sekolah pun bisa menjadi media pembelajaran, bisa menjadi alat pembelajaran untuk siswa gitu. Ada lagi, Bu? Bisa ditambahkan? Kemudian kemudian mungkin respon siswa juga Bu ya. Ada respon siswa. Siswa kan memiliki berbagai karakter Bu ya. Mungkin ada beberapa siswa yang menunjukkan kurang bersahabat gitu Bu. Mungkin itu juga bisa sebagai penyebabnya Bu. Penyebabnya pelajaran tadi tidak inovatif, Bu ya. Ya, Sehingga gurunya kebingungan mungkin. iya. Kadang dikasih metode ini, siswanya masih seperti itu. Nanti metode ini masih seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai guru ya harus apa ya, memahami karakter mereka lah. Nah, tanyakan mengapa mereka seperti itu. Intinya Betul. komunikasi, Bu. Baik. Sudah cukup, Bu, untuk pertanyaan itu Cukup, Bu. jawabannya? Oh Cukup, iya, Bu. oke. Terima kasih. Baik, Bu. Eh, pertanyaan saya selanjutnya, apa penyebab pembelajaran di kelas itu belum berbasis HOTS? Nah, menurut Oke. Ibu, apa saja faktor penyebabnya? Nah, yang pertama kembali lagi ke guru, Bu ya. Kadang guru Betul. itu ya enggan meningkatkan kemampuannya, Bu. Jadi enggan belajar gimana gimana sih HOTS itu seperti apa sih gitu kan? Apa sih manfaatnya? Harusnya sebenarnya kita tuh mencari tahu gitu Bu ya. Mencari tahu baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan. Jadi zaman sekarang ini kan sebenarnya sangat mudah Bu ya mendapatkan informasi ya. Jadi kita di Google aja sudah mudah. Jadi menurut saya sih basis HOT tadi gurunya tadi enggan meningkatkan komunikasinya, Bu. Apa kemampuannya? Enggan meningkatkan kemampuannya, Bu. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Eh, kemungkinan cukup, Bu. Menurut saya Apakah cukup. dari faktor siswa tidak menjadi penyebab pembelajaran itu belum bisa berbasis HOT? Mungkin kemampuan berstudinya rendah?
Ya, bisa jadi Bu ya. Bisa jadi, tapi kebanyakan dari gurunya dulu Bu. Ya, Dari faktor guru. utama guru. Tapi memang ada kemungkinan faktor kedua itu adalah siswanya Bu. Ya tadi yang seperti saya bilang sebelumnya Bu ya, bahwa siswa itu kan bermacam karakter ya. Jadi mungkin Ya. ada yang antusiasnya tinggi kan, ada juga yang antusiasnya rendah gitu Bu. Tapi kembali lagi guru harus berinovasi terus Bu. Apa namanya ya, merancang kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Berarti faktor penyebab utamanya hampir sebagian besar adalah dari guru, Bu ya. Ya, Oke, baiklah Bu. Untuk pertanyaan saya yang terakhir yaitu faktor penyebab guru belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa saja penyebabnya? ya. Penyebab Yang pasti pertama Bu ya, lagi nih. sarana dan prasarana yang pertama ya. Misalkan TIK itu kan biasanya berhubungan dengan teknologi canggih ya yang sekarang ini internet ya. Nah, mungkin di sekolah kita di pedesaan ini banyak yang kurang aksesnya Bu ya. Kurang pertama akses internetnya, yang kedua kurangnya laptopnya Bu atau media ininya, apa komputernya gitu Bu ya. Mhm. Komputernya gitu. Memang ada sebagian yang sudah dapat bantuan tab ya Bu ya, tapi kurang pemanfaatannya juga gitu. Kebanyakan ya kembali lagi ke gurunya lagi. Jadi walaupun dapat bantuan, ada aksesnya, kalau gurunya tidak memanfaatkan ya nggak bisa juga kan dilaksanakan gitu. Nah, yang kedua selain tadi sarana prasarana dan akses, kemudian gurunya Bu tidak memiliki pengetahuan dalam menggunakan TIK-nya, TIK-nya. Jadi mereka nggak tahu, kadang buka laptopnya saja nggak tahu gitu kan, apalagi mau mengajarkan siswanya. Jadi harusnya belajar, belajar beguyur lah kata kita ya. Kemudian tidak adanya kemauan guru untuk memanfaatkan TIK tadi ya, teknologi Iya. informasi komunikasinya tidak ada ibarat kata ya, mereka tuh kemauan, saya udah tua, saya udahlah cukup kalian aja gitu. Padahal justru yang tua itu yang dapat memotivasi guru yang muda gitu. Hmm, baik, Bu. Iya, Eh, ya, ada lagi nggak, Bu, yang bisa ditambahkan? menurut saya Faktor cukup Bu. penyebab ya. Berarti intinya faktor etik ini memang tertuju kepada guru, Bu ya. Oke, Iya. itulah yang ingin saya tanyakan dan sudah saya tanyakan semua. Mohon izin Ibu memberikan sepatah dua kata untuk guru-guru Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi saya berpesan kepada semua guru di Indonesia, teruslah belajar, teruslah menjadi insan pembelajar seumur hidup ya. Jadi kita itu Hmm, memang guru itu diharuskan untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, yaitu dengan cara belajar. Teruslah kita memahami karakteristik siswa, memahami pola pikir mereka juga gitu. Jangan hanya menjudge mereka. Belajarlah terus, terus semangat dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu aja baik, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Demikianlah Sama-sama. tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Tuti Yasipa sebagai guru di UPTD SD Negeri 1 Bakam dan juga sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, saya yang berterima kasih.